Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat berjumpa kembali dengan saya Slamet Riyadi dalam pembahasan akuntansi keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas materi tentang utang obligasi. Adapun pencatatan akuntansi dari utang obligasi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terdiri dari pencatatan utang obligasi pada saat penerbitan, pencatatan utang obligasi pada saat peredaran, dan pencatatan utang obligasi pada saat pelunasan. Oke, untuk mengetahui lebih detail tentang utang obligasi, mari kita simak video pembelajaran ini sampai selesai. Pada kasus kedua ini, kita akan membahas tentang transaksi penjualan obligasi di mana obligasi dijual di bawah nilai nominal atau nilai par yang menimbulkan disagio obligasi atau diskon on bond. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan pembahasan kasus soal berikut ini. Pada tanggal 20 Maret 2018, PT Gudang Garam menerbitkan obligasi sebanyak 3.000 lembar, berbunga 12% per tahun, dengan nominal per lembar sebesar Rp100.000. Bunga dibayarkan setiap semester atau semi-annually, setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Tanggal jatuh tempo obligasi tersebut adalah 1 April 2020. Tanggal 1 Mei 2018, seluruh obligasi terjual dengan kurs 98%. Biaya provisi, matre, dan lain-lain sebesar Rp3.200.000. Berdasarkan data tersebut, buatlah jurnal dan perhitungan yang diperlukan untuk mencatat transaksi penjualan obligasi tersebut sampai dengan transaksi pelunasan kembali obligasi oleh perusahaan penerbit. Siklus akuntansi pada pencatatan utang obligasi pada kasus soal 2 terdiri dari yang pertama, yaitu pencatatan transaksi penjualan obligasi. Yang kedua, yaitu pembayaran bunga atau kupon periode bulan Oktober 2018. Yang ketiga, yaitu jurnal penyisian pada akhir periode atau tahun 2018. Yang keempat, yaitu jurnal pembalik pada awal tahun 2019. Yang kelima, yaitu pembayaran bunga atau kupon periode bulan April dan bulan Oktober tahun 2019. Yang keenam, yaitu jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada akhir tahun 2019. Yang ketujuh, yaitu jurnal pembalik yang dibuat pada awal periode tahun 2020.
Dan yang terakhir yaitu transaksi pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo, yaitu 1 April 2020. Berdasarkan data di atas, buatlah perhitungan dan jurnal pada saat penjualan obligasi tersebut. Adapun perhitungan dari transaksi penjualan obligasi tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Harga kurs penjualan sama dengan 98% dikalikan 3.000 lembar dikalikan Rp100.000, atau hasilnya sebesar Rp294 juta. Dikurangkan dengan biaya provisi sebesar Rp3.200.000, atau hasilnya berupa penjualan bersih sebesar Rp290.800.000. Kas bersih yang diterima oleh perusahaan penerbit pada saat penjualan obligasi masih ditambah dengan adanya bunga berjalan, yaitu bunga yang harus dibayar oleh pembeli obligasi karena pembelian obligasi tidak dilakukan tepat tanggal kupon atau sama dengan tanggal kupon. Bunga berjalan dihitung dari periode pembayaran bunga yang terakhir sampai dengan transaksi penjualan obligasi. Dalam hal ini dihitung dari pembayaran kupon yang terakhir yaitu bulan April sampai dengan transaksi penjualan obligasi 1 Mei atau sebanyak 1 bulan, atau hasilnya sebesar Rp3 juta. Sehingga jumlah kas bersih yang diterima pada saat penjualan obligasi tersebut adalah sebesar Rp293.800.000. Perhitungan disagio obligasi dapat dilakukan dengan mengurangkan penjualan bersih sebesar Rp290.800.000 dikurangkan dengan nilai nominal obligasi sebesar Rp300 juta. Hasilnya yaitu disagio obligasi sebesar Rp9.200.000. Adapun jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan obligasi tersebut adalah sebagai berikut. Kas debit sebesar Rp293.800.000. Disagio obligasi debit sebesar Rp9.200.000. Hutang obligasi kredit sebesar Rp300 juta. Beban bunga kredit sebesar
3 juta rupiah. Adapun jurnal untuk pembayaran bunga atau kupon pada bulan Oktober tahun 2018 adalah sebagai berikut. Beban bunga dihitung dari 300 juta dikalikan 12% dikalikan 6 bulan atau sebesar 18 juta rupiah. Beban bunga debit sebesar 18 juta rupiah. Kas kredit sebesar 18 juta rupiah. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada akhir periode terdiri dari dua, yaitu penyesuaian beban bunga berjalan dan yang kedua yaitu penyesuaian amortisasi agio atau disagio yang timbul dari transaksi penjualan obligasi. Beban bunga debit sebesar 9 juta rupiah. Hutang bunga kredit sebesar 9 juta rupiah. Bunga berjalan dihitung dari bulan Oktober sampai dengan Desember atau sebanyak 3 bulan. Sehingga besarnya bunga berjalan yaitu 3 bulan dikalikan 12% dikalikan nominal pinjaman obligasi sebesar 300 juta rupiah atau sebesar 9 juta rupiah. Amortisasi disagio obligasi dengan menggunakan metode garis lurus dihitung dengan cara membagi jumlah disagio obligasi yang timbul dengan usia obligasi. Usia obligasi dihitung dari tanggal penjualan obligasi sampai dengan tanggal pelunasan obligasi. Dalam hal ini, usia obligasi dihitung sebagai berikut. Tahun 2018 yaitu 1 Mei sampai dengan 31 Desember atau sebanyak 8 bulan. Tahun 2019 yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember atau sebanyak 12 bulan. Tahun 2020 dari 1 Januari sampai dengan 1 April atau sebanyak 3 bulan. Sehingga didapatkan usia obligasi sebanyak 23 bulan. Besarnya amortisasi disagio obligasi per bulan adalah jumlah disagio obligasi sebesar Rp9.200.000 dibagi dengan usia obligasi sebanyak 23 bulan atau sebesar Rp400.000 per bulan. Pada tahun 2018 sebanyak 8 bulan, sehingga besarnya amortisasi agio obligasi pada tahun 2018 sebesar 400.000 dikalikan 8 bulan atau sebesar Rp3.200.000. Beban bunga debit sebesar Rp3.200.000. Disagio obligasi kredit sebesar Rp3.200.000.
Adapun jurnal pembalik yang harus dibuat untuk mengantisipasi pencatatan bunga ganda pada saat pembayaran bunga periode selanjutnya adalah sebagai berikut. Hutang bunga debit sebesar 9 juta rupiah. Beban bunga kredit sebesar 9 juta rupiah. Adapun jurnal pembayaran bunga atau kupon pada periode 2019 yaitu pada bulan April dan bulan Oktober adalah sebagai berikut. Beban bunga debit sebesar 18 juta rupiah. Kas kredit sebesar 18 juta rupiah. Beban bunga debit sebesar 18 juta rupiah. Kas kredit sebesar 18 juta rupiah. Penyesuaian pada akhir periode atau tahun 2019 terdiri dari dua, yaitu yang pertama, penyesuaian bunga berjalan yang belum tercatat sampai dengan akhir periode, yaitu dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember atau bunga berjalan sebanyak 3 bulan. Yang kedua yaitu amortisasi disagio obligasi untuk tahun 2019. Bunga berjalan dihitung dari bulan Oktober sampai dengan Desember atau sebanyak 3 bulan. Sehingga besarnya bunga berjalan yaitu 3 bulan dikalikan 12% dikalikan nominal pinjaman obligasi sebesar 300 juta rupiah atau sebesar 9 juta rupiah. Beban bunga debit sebesar 9 juta rupiah. Hutang bunga kredit sebesar 9 juta rupiah. Amortisasi disagio obligasi per bulan dihitung dari 9.200.000 rupiah dibagi usia obligasi sebanyak 23 bulan atau sebesar 400.000 rupiah. Amortisasi disagio obligasi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 12 bulan atau 12 bulan dikalikan 400.000 atau hasilnya yaitu jumlah disagio obligasi yang harus diamortisasi pada tahun 2019 adalah 4.800.000 rupiah. Sehingga jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Beban bunga debit sebesar 4.800.000 rupiah. Disagio obligasi kredit sebesar 4.800.000 rupiah. Adapun jurnal pembalik yang harus dibuat untuk mengantisipasi pencatatan bunga ganda pada saat pembayaran bunga periode selanjutnya adalah sebagai berikut. Hutang bunga debit sebesar 9 juta rupiah.
Beban bunga kredit sebesar 9 juta rupiah. Jurnal yang dibuat pada saat pelunasan obligasi terdiri dari dua. Yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat amortisasi agio obligasi terlebih dahulu. Dan yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat transaksi pelunasan obligasi itu sendiri. Beban bunga debit sebesar Rp1.200.000. Disagio obligasi kredit sebesar Rp1.200.000. Hutang obligasi debit sebesar Rp300 juta. Beban bunga debit sebesar Rp18 juta. Kas kredit sebesar Rp318 juta. Sekian penjelasan dari saya tentang materi obligasi yang menimbulkan disagio obligasi. Jika kalian anggap video ini bermanfaat, maka jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta share video ini agar bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dari saya, terima kasih, sampai berjumpa kembali pada materi selanjutnya.